Baik, selamat malam, selamat datang di program di Indonesia Economy Club selama 1 jam ke depan bersama saya Aprevita. Kita akan membahas investasi kunci pemulihan ekonomi. Nah, pemirsa, sebelumnya ada 3 pilihan berita yang menarik. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia yang mengakuisisi PT Pegadaian dan PNM. Akuisisi ini dinilai Menteri BUMN Erick Thohir sebagai strategi untuk mensinergikan antara perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk mendukung UKM. Selanjutnya, setelah kabar dari perbankan, kita akan masuk kepada berita yang selanjutnya. Permodalan Nasional Madani seiring dengan rencana aksi korporasi akuisisi yang akan dilakukan perseroan. Jika wacana ini terrealisasi, maka aksi korporasi ini akan semakin mengukuhkan BRI sebagai pemain utama di segmen UMKM. Mega konsolidasi ini bisa menjadi sentimen positif bagi kinerja saham emiten berkode BBRI itu. Pembentukan holding BUMN ini bertujuan untuk membangun ekosistem agar semakin banyak pelaku usaha ultramikro yang terjangkau layanan keuangan formal. Holding ultramikro ini akan menyasar 57 juta nasabah yang 37 juta diantaranya masih belum punya akses keuangan formal. Ya, setelah kabar dari perbankan, kita masuk ke kabar bursa. Pertama kalinya saham BUMN lebih tinggi dari LQ45. Harga saham perusahaan plat merah terus meningkat di Bursa Efek Indonesia. Untuk pertama kalinya saham BUMN lebih tinggi dari saham indeks LQ45. Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim saham perusahaan plat merah yang melantai di Bursa Efek Indonesia semakin diminati oleh masyarakat, bahkan berhasil menyaingi saham-saham di indeks LQ45 yang merupakan saham dengan kapitalisasi tertinggi di pasar modal tanah air. Dan ini pertama kali saham BUMN lebih tinggi dari saham LQ45. Ini hal-hal yang saya rasa positif, apresiasi dari pasar secara langsung. Menurut Erick, hingga saat ini sudah ada 27 perusahaan BUMN yang melantai di bursa. Ada 2 faktor yang membuat saham-saham BUMN bisa terbang meski pandemi memukul pasar saham Indonesia. Pertama, saham BUMN bisa melambung karena tidak lepas dari good corporate governance yang diterapkan oleh emiten itu sendiri. Kedua, perusahaan tersebut memiliki fundamental yang bagus dengan keberlanjutan inti bisnis yang menjanjikan di masa depan. Baik, selanjutnya sejak kembali diperbincangkan Super Holding. Tadi ide pembentukan Super Holding layaknya Temasek yang diisukan sejak dulu kembali menjadi perbincangan. Super Holding adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh Kementerian BUMN. Cita-cita tersebut diwujudkan melalui Sovereign Wealth Fund. Wacana pembentukan Super Holding BUMN layaknya Temasek kembali mencuri perhatian di kala geliat investasi Indonesia mulai bergairah di awal tahun 2021. Temasek sendiri merupakan perusahaan asal Singapura yang bergerak di bidang investasi. Meski berstatus perusahaan milik pemerintah, sejak awal Temasek merupakan perusahaan investasi komersial dan menjadi salah satu yang terdepan. Berbeda dengan Temasek, pemerintah Indonesia membentuk dana abadi atau Sovereign Wealth Fund, yaitu lembaga pengelola investasi yang diberi nama Indonesia Investment Authority. INA juga membuka peluang kehadiran investor strategis dari negara lain untuk menopang proyek investasi di Indonesia lewat SWF. Bahkan saat ini sudah ada dana pensiun global, salah satu yang terbesar yaitu The Canada Pension Plan Investment Board. Ya pemirsa, seperti biasa saya tidak sendiri di studio ini. Saya ditemani Prof. Renald yang nanti juga akan membahas banyak hal. Tetapi yang diawali saya akan ingin bertanya, Prof, kalau tadi ada 3 berita yang menarik, menurut Anda seperti apa? Dan yang paling menarik dari 3 itu yang mana, Prof? Ya tentu 3-tiganya menarik karena untuk pertama kalinya bahwa saham BUMN nilainya ini lebih tinggi daripada LQ45 tadi ya. Itu sangat menarik. Artinya inilah saatnya kita melakukan investasi sebetulnya. Ya karena pasar modal itu sedang bergairah sekali. Kita tunggu-tunggu begitu ya. Itu satu. Yang kedua yang menarik lagi itu adalah tadi mengenai super holding tadi ya. Itu pernah dirintis sebelumnya oleh zaman Ibu Rini dan salah satu pidato kampanyenya
Pak Jokowi begitu pada tahun 2019 pada waktu itu akan membentuk super holding. Tapi begini, pada saat ini kita harus mengelola kompetisi pada 3 area. Masa lalu, hari ini, dan masa depan. Kita mau melangkah masa depan, tiba-tiba terjadi yang masa lalu begitu. Ya, tiba-tiba terjadi pada hari ini misalnya saja kasusnya Jiwasraya. Ya. Sehingga Pak Menteri BUMN harus kembali berpikir dan lebih memprioritaskan misalnya kepada Indonesia Financial Group begitu ya. Holding yang menyangkut asuransi dan pembiayaan. Ya. Saya kira itu adalah bijaksana sehingga masalah-masalah hari ini diselesaikan dengan cepat. Itu yang saya kira kabar gembira. Jadi super holding tidak bisa jalan kalau sub-sub holdingnya ini tidak jalan, dan beliau sangat merespon dengan cepat. Saya kira bijaksana. Oke, berarti kita masih menunggu seperti apa kebijakan pemerintah ke depannya. Betul, ya. Nah, setelah kita meninggalkan tadi dengan 3 topik yang menarik, di studio juga telah hadir. Ya. Kalau saya bilang ini sosok yang memiliki apa ya? Saya bilang ketegasan kemudian dan kancil, saya bilang. gesit. Tidak menerima kalau ada keterlambatan dalam proses. Ya, dan Langsung penjelasannya saja? saya kira enak sekali ya. Dan beliau ini masih muda tapi pengusaha yang mengerti, dan saya kira banyak harapan di. Jadi beliau sebenarnya beliau ada background pengusaha sehingga beliau tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dari sisi kecepatan sangat jelas, birokrasi. ya. Betul. Baik, kita langsung saja. Selamat malam, Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia. Malam, Vita. Malam. Pak Bahlil. Prof. Apa kabar? Apa kabar, Prof? Baik, Pak Bahlil sehat ya. Sehat. Sehat, ya. Covid terus melanda, investasi jalan terus. Nah, menarik. Saya ada data. Kalau saya boleh sampaikan dari The Computational Search Service, begitu ya, di data Juni 2020 ada sekitar 5 negara. Negara ini bisa dikatakan negara yang memiliki investasi yang cukup baik. Ada Kroasia, Thailand, Inggris, Indonesia, dan India. Bagaimana dengan Indonesia? Saya sedikit menyampaikan tentang kondisi investasi di 2020. Ya. Prof, Ya, saya silakan. sedikit meng-highlight. Dulu waktu 2019 Oktober kami dilantik, itu target realisasi investasi kita itu 792 triliun. Namun berhasil kita eksekusi 809 triliun. Di saat bersamaan, itu ada investasi mangkrak kurang lebih sekitar 708 triliun. Nah, investasi mangkrak ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah datang, tapi kemudian mereka tidak bisa merealisasikan investasinya karena persoalan izin yang di pusat juga bermasalah, izin kemudian undang-undang kita juga bermasalah antara kabupaten, kota, dan provinsi, kemudian persoalan lahan. Nah, di era pandemi Covid, kita punya target investasi itu 886 triliun. Tapi kita revisi menjadi 817 triliun. Nah, terkait dengan pertanyaan Vita tadi, di hampir semua negara, foreign direct investment mereka itu turun, itu 30-40% Fit. Menurut catatan beberapa lembaga-lembaga dunia. Nah, di Indonesia kita turunnya itu nggak lebih dari 10%. Oke. Kenapa? Karena kita sekali lagi saya katakan bahwa mengelola investasi di era pandemi itu belum ada bukunya, Prof. Ya. Jadi belum ada satu kampus di dunia ini yang mengatakan, yang membuat referensi bahwa mengelola investasi dalam pandemi. Maka pola yang kita bangun adalah seperti permainan Juventus. Jadi dengan kata lain sebetulnya kalau kita memanfaatkan atau mengangkat kembali yang mangkrak tadi, sebetulnya itu sudah hampir selesai dong barangkali target kita. Yes, dari 708 triliun kerjaan saya adalah kan nggak bisa promosi terlalu banyak, Prof. Ya. Maka saya selesaikannya dalam negeri. Dari 708 triliun itu sudah selesai 474 triliun. Itulah jawaban kenapa foreign direct investment kita turunnya tidak lebih dari 10%. Nah, itu pola bertahan karena barang sudah ada di rumah gitu. Kemudian menyerangnya bagaimana? Kita menyerang lagi, kita cari investasi lagi yang bisa punya prospek masuk ke Indonesia. Seperti apa? LG, CATL. Kita mau bangun energi untuk mobil listrik karena kita punya bahan baku, Prof. Kita hajar lagi di situ sama tim ya, pasti tim BUMN. Jadi agak sedikit dinamis memang melakukan formulasi. Jadi ada tiba saat tiba akal untuk mengelola investasi di Indonesia. Tapi ada juga sekarang BKPM itu tidak boleh memposisikan diri seperti bos, nggak boleh. Dia harus turun ke lapangan. Masalah investasi ini masalah lapangan. Kalau makro-makro udah cukup lah, banyak lah sudah Pak Prof
Renal ini udah paling paten lah kalau bicara tentang makro kan. Tapi bagaimana persoalannya adalah makro yang bagus ini untuk bisa diimplementasikan. Nah, ini kadang-kadang teorinya belum ada itu di era Covid. Kalau kita petakan, kita kan perlu peta ini Pak Bahlil, ya. Investasi macam apa yang muncul justru di era pandemi ini? Dari macam-macam investasi itu, tentu kita lihat ada sesuatu yang baru, yang diminati. Tentu karena melihat potensi Indonesia dan juga karena ada teknologi baru yang masuk. Apa yang dilihat oleh BKPM? Yang pertama, yang masuk ini Prof adalah hilirisasi tambang nikel. Jadi kenapa sekarang kita tidak lagi melakukan ekspor ore nikel? Jadi hampir semua dunia sekarang melirik Indonesia. Karena Indonesia cadangannya terbesar Indonesia. 25% dari total cadangan dunia ada di Indonesia. Ya. Kemarin saya baru pulang dari Korea, tanda tangan 9,8 billion US dollar untuk LG Group dan BUMN Group konsorsium. Dan nikel ini berpotensi karena akan menggantikan industri yang lama yang berbasiskan mesin menjadi berbasiskan fossil fuel menjadi listrik ke depan. Dan kalau ini terjadi Prof, kita ini kan sering dikatakan bahwa negara kaya. Tapi kita tidak pernah dikenal oleh dunia menjadi satu pemain komoditas yang betul-betul sampai di hilir. Masa kejayaan kita kayu udah selesai, nggak ada industri kayu yang hebat. Masa kejayaan kita emas udah selesai juga. Kita nggak punya hilirisasi yang Batu bara hampir selesai. batu bara hampir selesai. Ikan nggak habis-habis, tetapi Vietnam sama Thailand industrinya sudah lebih maju. Nah, apa sih sekarang yang harus dilakukan oleh Indonesia? Mungkin bisa ditahan dulu. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa realisasi dan target sambil kita break terlebih dahulu. Baik. Dan tentunya banyak investasi yang masuk ke Indonesia saat ini di Indonesia Economic Club segera kembali.